Pemirsa N2S TV Sibolga dimanapun berada, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini kami kembali berkumpul untuk mendialogkan satu budaya masyarakat Batak. Seperti pada edisi terdahulu, sudah banyak judul yang kami sampaikan kepada penonton. Dan hari ini ada sesuatu kegiatan, katakanlah budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Batak di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu kegiatan Mangan Suhut. Apa itu acara Mangan Suhut? Mendampingi saya hari ini seperti biasa sudah ada Amang Tofel Utagalung. Horas Amang. Horas. Sehat. Sehat. Dan seperti biasa juga ada Amang Butar-Butar. Horas Amang. Horas. Sehat. Sehat. Kalau yang dua tokoh ini sudah sering kami tampilkan di layar N2S TV. Nah, hari ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua ikut bergabung Amang Edward Siahaan. Horas Amang. Horas Amang. Amang Edward Siahaan ini ya tidak beda, mempunyai kegiatan seperti Amang Tofel, Amang Butar-Butar juga pelaku adat dan budaya Batak, khususnya di daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, bahkan juga sebagai pembicara adat atau parhata adat di daerah lain di luar Sumatera Utara. Begitu ya, Mang Siahaan ya? Ya, begitu, Mang. Baik, kalau begitu pemirsa, apa yang saya sebutkan tadi, acara Mangan Suhut. Baik, bagi masyarakat Batak secara harfiah kalimat itu tentu bisa dipahami, Mangan Suhut. Tetapi ternyata apa dibalik dan latar belakang Mangan Suhut itu hanya ada di daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kami mulai perbincangan ini. Saya ingin ke Amang Tofel dulu. Apa yang Amang ingat tentang acara Mangan Suhut ini, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini? Jadi, terima kasih. Kalau apa yang dibilang Mangan Suhut, satu hasuhuton, kalau boleh kita sebut satu opung. Itulah berkumpul, saling makan bersama sebelum pesta itu dimulai. Ini acara pesta perkawinan. Perkawinan. Ya. Perkawinan pengulian anak.
Oh ya. Ya, pengguliran anak ini tentu butuh biaya yang mau diserahkan kepada pihak perempuan. Pihak boru ya. Ya, Ya. kita duluan nih dulu dari makan suhut berapa yang kita wajib memberikan, berapa yang didorong hati kita kepada saudara kita yang melaksanakan pernikahan. Ya. Karena pernikahan ini kan butuh biaya. Ya. Artinya sinamot itu yang mau diberikan kepada pihak hula-hula. Ya. Nah, itulah yang dibutuhkan. Bukan tidak ada hasuton buluni membain sinamotna. Butuh. Tapi begitulah enaknya persaudaraan itu mendukung satu dana, Ya. biaya untuk pernikahan ini. Baik, sampai Nah, di situ dulu Amang iya. Galung. Tadi Amang Galung menceritakan bahwa proses itu mangan suhut itu benar hanya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Iya benar. Baik. Benar. Amang mutar-putar. Iya. Kalau di Toba, Amang kan dari Toba dulu. Nah, apa betul itu mangan suhut yang dijelaskan oleh Amang Galung itu hanya di Sibolga dan Tapanuli Tengah? Di Toba itu tidak ada. Iya. Hmm. Kalau saya perhatikan dari dulu-dulunya, mangan suhut nggak ada di Toba dan Sumatera Timur. Nggak ada. Tapi di Sibolga ini memang luar biasa. Mangan suhut sekarang di Sibolga ini bukan lagi hanya suhut. Bahkan donga sahuta, rajani huta, Iya. ale-ale, Iya. hula-hula sudah mendukung mangan suhut ini. Memang bagus adanya mangan suhut ini di Sibolga. Sangat menolong kepada suhut bolon. Jadi kalau saya sendiri menilai Sibolga ini kalau mengadakan pesta sangatlah bagus. Sangat bagus. Mendukung di segala bidang. Ya. Contohnya, kalau sudah dimulai mangan suhut, istilahnya dikatakan jam 8 mangan suhut, berarti dongan tubuh ale-ale sudah hadir. Bahkan hula-hula pun sudah hadir di mangan suhut itu. Ya. Padahal kalau pesta ini sudah meriah, sudah rame, sudah senang hasuhuton yang mengadakan pesta. Baik. Apalagi didukung lagi penerimaan dana dari mangan suhut ini. Kira-kira itulah Ya. sangat Jadi, bagusnya. saya percaya Ah. Amang sudah banyak pengalaman Ah. melakukan kegiatan sebagai parhata adat itu tadi kan. Kalau di luar daerah Sibolga Tapanuli Tengah dan Toba, misalnya di daerah lain, Kalau di daerah lain ya, misalnya di Toba, Sumatera Timur yang saya lihat, apalagi di Medan, nggak ada istilah mangan suhut. tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah mangan suhut. Istilahnya, ada pun undangan hasuhuton, ya hasuhuton mengadakan sambong ayan yang besar, sesudah selesai makan, disitulah di salam undangan para suhut bolon itu. Dan kalau ada pun dipegangnya amplop, dijatuhkan ke ayan itu, disalam hasuhuton, itu aja. Ya. Jadi kalau di Sibolga ini makanya luar biasa, sebelum selesai pesta, sudah hampir tahu kita berapa puluh juta yang dapat. Oh, Kalau oke. di luar daerah Sibolga Tapanuli Tengah tidak tahu kita berapa yang dapat. Oh, seperti itu. Baik, Iya. sampai di situ dulu Amang. Oke. Pemirsa, ada benang merah yang harus kita telisik bahwa budaya akar budaya Batak itu sudah kita pahami pastilah dari daerah Toba, artinya di daerah sekitaran Danau Toba itu. Tetapi masyarakat Batak yang beralih pindah hunian dari wilayah Toba ke daerah pesisir Sumatera Utara bagian barat ini, khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah, terjadi perbedaan akar budaya itu dan tidak dilakukan di daerah Toba. Pak Sihaan, Ya, iya Pak Edi. apa yang melatar belakangi perbedaan itu tadi? Dulu tidak ada dilakukan di wilayah Toba, tetapi di Sibolga dan Tapanuli Tengah dilakukan.
Nah, sementara kita tahu, kita pahami bahwa akar budaya Batak itu mestinya kan berasal dari Toba. Apa yang bisa Bapak jelaskan? Terima kasih buat Pak Edi, saudara pemirsa NS2 TV, salam sejahtera, selamat siang. Pada saat ini oleh N2S TV mengangkat suatu topik tentang mangan suhut yang lazimnya diadakan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Perlu kita dalami arti mangan suhut itu sama yang telah dijelaskan Pak Utegalu dan Amang Butar-Butar tadi. Sebelum pesta itu, pihak pengantin laki-laki dan pihak pengantin perempuan datang ke tempat pesta. Oleh pihak pengantin laki-laki atau suhut paranak terlebih dahulu mengadakan mangan suhut. Siapakah pelaku yang dihadirkan di mangan suhut ini? Kerabat dekat, satu marga, pihak yang punya gawean, yaitu pihak pengantin laki-laki, pihak boru, Dongan Sahuta, Rajani Huta. Bahkan terakhir ini di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah diundang juga. Ini garis bawah. Telah diundang juga dari hula-hula Bonaniari, Bona Tulang, hula-hula Pangalapan, Tulang Rorobot, hula-hula Maranggi, dan hula-hula Nyana. Tetapi di makan suhut ini perlu kita dalami, kita artikan, yang seharusnya wajib hadir adalah tulangnya pengantin laki-laki. Tulang dari Si pengantin laki-laki. Tulang. Karena yang mengadakan makan suhut ini adalah pihak laki-laki. Ya. Pada saat makan suhut, setelah selesai makan, oleh perwakilan Paduadi Suhut atau Parsinabul, pihak peranak yang mengadakan makan suhut, memaparkan bahwa hari ini kita pernikahan anak kita dengan buru-buru hula-hula kita, marga ini diadakan pesta adat, pesta mengadati. Disinilah kita tunjukkan rasa soliditas kita, kakak adik, marhula-hula, Dongan Sahuta. Yang artinya bahwa pihak kerabat dekat, satu marga sama buru, disitulah upaya membantu suhut. Sama yang dijelaskan Pak Utagalung tadi, Amang Utagalung, mengurupi suhut si Habodonan. Pada saat makan suhut ini, oleh satu marga ada sebuah buku ditulis kehadiran mereka, berapa jumlah yang diberikan, ada tertera. Sehingga di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, setiap menikahkan anak, kalau ini ada pesta adat ya, pesta adat, ada di Hunjuk, Mangamayulaun, Paraman Sibolga, dan Buru Parsondu. Semakin kita dalami arti mangan suhut itu, artinya kalau sudah selesai telah diadakan mangan suhut, pada saat pihak yang punya pesta, yang punya gawean, sedang mengikuti tatanan ibadah pernikahan di gereja, undangan boleh hadir. Boleh hadir, tampak di situ kehadiran oleh yang punya pesta. Karena apa? Sudah didahului oleh makan suhut. Sudah dibuka secara resmi bahwa siapa saja pun undangan boleh hadir dengan tidak yang punya pesta ada di tempat, karena sedang berada di gereja mengikuti pernikahan anaknya dengan calon menantunya. Alangkah indahnya, dan inilah keunikan Kota Sibolga itu dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sama dijelaskan Amang Utagalung tadi sama Amang Butar-Butar. Maaf ya pemirsa, kita bukan menyombongkan diri. Kita sudah banyak juga mengikuti pesta di luar Provinsi Sumatera Utara, di Riau, bahkan di daerah lain. Kita tidak pernah jumpai adanya makan suhut. Hanya kadang setiap yang bagus itu pasti ada kurangnya. Baik. Sampai demikian, Pak Edi. Pak Sean. Pemirsa, latar belakang mangan suhut itu tadi sudah dijelaskan oleh Amang Siahaan.
Tetapi tentu kita ingin tahu juga mengapa mendadak itu kok bisa terjadi di dua daerah ini, Sibolga dan Tapanuli Tengah. Barangkali Amang Galung bisa menambahkan, mengapa ada itu jadinya? Ya, itulah tadi dasarnya. Ah, Kalau kita artikan Marsitukol-tukolan, ya, songon lapak negaol, marsia minaminan, songon suat di robean. Biarpun suat itu agak lemah, kalau kita balik kemudian jatuh, ya, kita lihat dulu kelapa. Sampai dia tua jatuh, ya. akarnya kan apanya? Buahnya. Pelepak. Cabang-cabang apanya? ya. Daunnya. Kan kira-kira begitulah diumpamakan upasa batak itu. Marsitukol-tukolan, songon suat di robean, marsia minamian, songon lapak negaol. Artinya bukan kekuatan satu orang untuk menikahkan anak Ya, kepada si perempuan, karena butuh biaya. Berapa diminta biaya? Ya. Makanya disitulah suhut bolon. Satu opung yang datang makin diperbesar lagi, satu marga. Marga. Kalau di Toba kan contohnya, Sian Semenjut tak Kutagaol masih kompak ini. Itulah contohnya, berkumpul. Anak do Boruna, Suhut, Boru Bere, Pariban, Ale-ale. Inilah semua jadi satu hasuhuton untuk saling menopang. ya, Seberapa besar pun biaya ya, dari Suhut, tidak nampak lagi. Pokoknya, berapa tuh Pak dapat? Sekian. ya. Nah itulah luar biasanya Sibolga itu dan Tapung Tengah. Kalau menurut ingatan Pak Galung, Ya. sejak tahun berapa itu ada di Sibolga Tapanuli Tengah? Di masa saya dulu tahun 80 menikah, masih apa namanya? Masih marpg-pg. Karena saya istri dari Sidimpuan. Marpg-pg hari ini, besoknya baru berangkat. Tapi di belakangnya itu mulailah tumbuh gedung Sebuga Julu. Ya, Belum dipakai. Mulai di situlah ada makan suhut. Mulailah tinggal rumah. Di Ya. sana lah makan suhut. baik. Di gedung itu. Ya, ya. Nah, udah berkurang apa? Pesta di depan rumah. Seperti di Toba kan, di depan rumah. Ya, Nah, sekarang udah di gedung. Tumbuhlah di Sibolga kota. Tumbuh lagi. Berkembanglah gedung ini. Menopang. Mendukung pernikahan itu di suatu tempat yang layak untuk beberapa ratus orang. Gitulah. Nah, Jadi intinya itu tetap satu himpunan kekeluargaan besar itu Iya. tadi, kemudian makan bersama, makan bersama. dan katakanlah semacam memberi bantuan, Iya. menghimpun dana ya. Itulah apa itu? Marsitukol-tukolan itu. Iya, iya, saling Nah, membantu. Saling membantu. Saling membantu. Hari ini aku Iya. berikan kau, Iya. besok berikan aku. Kira-kira Oh, begitulah. seperti itu, Tapi bukan iya. kepastian satu saat, Iya, tidak. iya, Tidak iya. begitu. Iya. Seberapa kuat dia Iya. menyalam suhut atau ditulis pun di sana di sambong itu. Iya, iya. Nah itulah kasih sayang yang beberapa persaudaraan atau waktu. Iya, oke. Nah, Pak Amang Siahan, Ya, siapa ini? tadi diceritakan ada marpg-pg. Tujuannya sama. Maksud dan tujuannya kan sama, menghimpun Iya. bantuan tadi. Lalu apa bedanya marpg-pg itu dengan mangan suhut, dengan tupak itu tadi? Baik Pak Edi, secara pelaksanaan berbeda. Kalau mangan suhut itu diadakan, hari itu juga diadakan pesta. Tapi dinamakan marpg-pg itu yang dulunya dilaksanakan di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, itu pesta pernikahan bayar adat itu bukan di tempat pihak laki-laki, adalah di tempat pihak perempuan. Artinya sebelum dia ada pesta atau 2-3 atau seminggu lagi, oleh pihak Kasuhuton Paranak mengundang keluarga satu marga Boru Bere dan Hula-Hula untuk menopang. Ya. Untuk menopang dari segi pembiayaan ke pesta, dan juga ada karena tidak di tempat si laki-laki diadakan pesta, menjaga bahwa anaknya benar-benar diadakan pesta di tempat si perempuan. Demikian Pak Edi. Yang di luar daerah. Yang Ya. di luar daerah. Di luar daerah Sibolga. Di luar Tapanuli kota Tengah. Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Seperti itu bedanya ya. Itu bedanya Pak Edi. Iya, baik. Pemirsa, sebelum kami jeda, kita sambung sedikit pertanyaan kepada Amang Butar-Butar. Ya. Begini Amang Butar-Butar. Adalah keluarga besar
begini, misalnya keluarga dari Amang Butar-Butar Iya. akan melakukan pernikahan anaknya, Ah, kan di Sibolga atau di Tapanuli Tengah. iya. Ada keluarga besar yang di Bonapasugit, ya kan? Iya. Mungkin ya sedapat mungkin diundang Datang juga. dan- Ketika dia datang dengan ke acara mangan suhud itu, ah, kan akan terjadi pertanyaan dalam hatinya. Seperti itu ya, Mang Iya. Butar-Butar? Iya. Jangan jawab sekarang. Pemirsa, kami akan jeda beberapa saat. Pesona budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kami lanjutkan bincang-bincang kami tentang mangan suhud di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pertanyaan terakhir tadi, pemirsa, kepada Amang Butar-Butar. Amang Butar-Butar, Iya. kembali saya ingatkan pertanyaan saya tadi. Amang akan melakukan pernikahan kepada anak, ya kan? Kemudian kebetulan ada keluarga dekat atau hula-hula barangkali yang ditoba. Ya. Sementara acara toba itu, di toba itu tidak ada istilah mangan suhud. Sebagai kekerabatan dekat, Amang pun mengabari atau mengundang datang. Iya. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan Pak Edi, seandainya Ya. saya sendiri mau mengawinkan anak. Satu-satu dulu saya jawab ya. Ya. Kalau saya mengawinkan anak saudara kandung saya, bahkan famili dari opung saya undang. Ya. Apalagi dari Toba atau Sumatera Timur. Ya. Memang mereka itu sangat heran. Kenapa ada mangan suhud? Nah, bahkan sebelum mangan suhud, sudah saya ceritakan itu kepada saudara saya sendiri. Kalau Iya. bisa, karena besok mangan suhud, sekaranglah saudara-saudara saya papungu tupak. Itu tupak keluarga yang dikatakan Amang Siahan tadi, bisa. Bisa. Berapa yang dikasih abang saya, berapa yang dikasih seluruh keturunannya, Ya. bisa saya terima. Dan itu seperti yang dikatakan Amang Siahan tadi, lengkap itu buku. Ditulis di sana berapa yang dia kasih. Tapi yang kedua pertanyaan Amang tadi, bagaimana kalau hula-hula dari Toba? Ya. Kalau hula-hula dari Toba, nggak ada di Toba kayak gitu katanya, pasti. Tapi kita arahkan. Kita arahkan. Bisa kita katakan, di mana di dia tano di dege, di sido langit di jungjung. Je au tulang, au lai marulaun di Sibolga, ulaun namasa di Sibolga, boido di bagasan bornginok kita, papungu tupak. Itulah tupak dari keluarga, apalagi lai saya. Ya. Jadi, tapi saya apa itu? Saya istilahnya saya hentikan kalau hula-hula saya besok di lapangan terbuka di pesta itu supaya dengan tubuh saya, karena dengan tubuh saya itu kan disitulah parsinabung, itu menghimbau agar tupak yang pertama kali diminta dari hula-hula.
dari tulang anakku. Baik. Harus itu pendahuluannya. Ini- Baru berjalanlah tupak seterusnya. Andai muncul kasus Ah, menolak datang, menolak datang. hula-hula yang dari Toba itu, Iya. Nggak ada sama kita itu di sini. Ah. Bagaimana sikap Amang? Kalau memang dia dasar menolak, tapi belum ada ya. Tapi kalau memang ada dasar menolak, kan ada hula-hula aku yang di Sibolga ini. Mengapa dia? Oh, kayak gininya, dengan tubuh kayak gini. Di dia tanu di dia di silang ni jung. Di Ya. sondo Sibolga do beret tahun mengoli. Dan mungkin ada di Hutamuna. Nah, di son. Jadi di son ihut memahami. Oh. Ikutilah kami Iya, tulang iya. yang dari Sibolga ini. Karena hula-hula itu banyak. Artinya Eh. tetap akan diupayakan penjelasan, Iya, pencerahan. pencerahan. Bahwa kami yang dirantau di luar Toba ini, beginilah kebiasaan yang diberlakukan. Iya. Kira-kira seperti itu Amang ya? Iya. Amang Sian, Siap, Pak Edi. ada tambahan melengkapi keterangan Amang Butar-Butar? Baik Pak Edi, yang telah disampaikan maupun dijelaskan oleh Amang Butar-Butar tadi, ada solusi yang paling indah. Ya. Apabila tulang anak kita itu bersikukuh, tidak mau hadir di waktu mangan suhut, kita kasih solusi, itu sebagian demi menutupi harga diri si tulang pengantin oleh yang punya gawean atau punya anak, dikasihlah uang sama tulang si anak biar hadir di mangan suhut. Kenapa, iya, Pak Edi? Dengan ketidakhadiran tulang pengantin laki-laki, bahwa acara makan suhut itu kurang sempurna. Seperti itu? Iya. Oh. Kenapa saya katakan kurang sempurna? Sebelum pihak Kasuhutun Bolon atau yang punya gawean, pihak pengantin laki-laki menjumpai ataupun menerima tupak dari dengan tubuh boru, Iya. lebih dahulu bahwa anak kita pengantin ini dibawa ke hadapan tulangnya. Tulangnya. Mohon izin, Ya. di situ dia mohon izin bahwa aku tulang mau menikah dengan boru ini, doakan aku. Namun karena aku tolak beremu, Ya. sesuai dengan adat di Sibolga ada mangan suhut, disitulah ditunjukkan tulangnya. Ya. Jadi masalah sekarang menjadi pertanyaan, Pak Edi, apakah mangan suhut itu diadakan pada saat pesta anak satu itu pernikahan atau setelah menikah? Pada saat itu juga dilakukan pernikahan, hari itu juga pada saat itu juga diadakan mansuhut. Kalau sudah anak kita berumah tangga punya anak, membayar adat, Ya. dinamailah itu pasahat sudak-sudak popo, toh juga diadakan mangan suhut. Seperti itu ya. Seperti Ya. itu. Ya. Jadi tidak ada pengecualian pada saat pernikahan diadakan adat dan setelah menikah berapa tahun lalu diadakan adat, enggak. Tetap setiap melaksanakan adat dari pihak laki-laki tetap di kota Sibolga dan Kabupaten Tapulu Tengah diadakan mangan suhut. Kalau misalnya kalau tidak diadakan, pihak dengan tubuh merasa aneh. Apa? Terbalik jadi pertanyaan. Iya. Oh, Apakah iya, kawan iya. kita ini, adik kita ini, abang kita ini Iya. sudah mampu berdiri sendiri? Oh, seperti Di manakah rasa solidaritas itu? Muncul Ya. pertanyaan. Seolah-olah Iya, kita iya. tidak satu dengan dia. Ah, iya. Itulah gunanya diadakan mangasuhut itu. Kedua, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya setelah diadakan mangan suhut, selesai oleh tulang pengantin laki-laki membawa dalam doa. Ya. Supaya sukses pernikahan, sukses adat, barulah berangkat menuju ke rumah pengantin perempuan. Iya, Jadi sangat bermakna, sangat sakral kehadiran tulangnya pengantin. Iya. Kalau tulangnya bapaknya pengantin tidak hadir, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Baik dari opungnya nggak masalah. Iya. Tetapi yang diwajibkan, walaupun secara tidak tertulis, secara lisan, baiknya tulang si laki-laki harus hadir. Baik. Harus itu. Disitulah dibawakan dalam doa. Ya. Tambahan Pak Edi, memang setiap usaha yang baik, secantik perempuan pasti ada kurangnya. Iya. Iya. Di kota Sibolga ini saya lihat ada lain marga, lain Padang, lain Belalang, Iya. lain marga, lain tatanan adat. Lazimnya menurut saya, mangan suhut itu diadakan sebelum pernikahan, Sebelum berangkat ke pernikahan. gereja.
Sebelum Kenapa? pernikahan, ya, Ya. ya. Kalau nanti setelah keluar atau selesai pemberkatan, orang sudah ramai. Situasi ramai, penerimaan tamu pun menjalankan Iya, undangan, iya, agak repot. Jadi sulit mengkoordinasikannya lagi. Ya, tapi Ya. maaf, sebagai pelaku adat lain, marga lain, saya mohon maaf, saya tidak memakan seperti itu. Tapi di marga saya, di PPSD, Siahaan Borobere, kami masih tekomit untuk melaksanakan mansut itu sebelum acara pernikahan. Demikian Pak Edi. Baik, Pak Amang Siahaan. Pemirsa yang berbahagia, bicara masalah budaya, apapun, dari daerah manapun, dan kebetulan hari ini kita bicara di Tanah Batak, Sibolga dan Tapanuli Tengah, bagian daripada Tanah Batak, ternyata ada prinsip-prinsip kebersamaan yang diikuti, dikembangkan, dan bahkan masih terus dilakukan sampai hari ini. Mangan suhut, seperti dijelaskan tadi oleh para narasumber. Dan kita ingin tahu, sejak kapan ini ada di Sibolga? Sementara di Toba memang tidak ada. Ini dari Pak Galung lah. Ya. Seingat Pak Galung, siapa yang punya ide, prakarsa, dan pemikiran untuk melakukan acara kebersamaan kekeluargaan yang luar biasa hebat ini? Ya. Ya. Di kira-kira tahun 80-an. 80-an. Ya. Ada orang tua yang kami anggap dulu raja adat. Yaitu gelarnya Parbengkel Humara. Parbengkel Humara. Marga Humara Pardemian Huta Galung. Marga Huta Galung. Itulah yang pertama menghimpun ini. Tapatupa mangan sahasuhuton. Itu yang pertama, sahasuhuton. Rapdo tulangta. Wajarkan makin berkembang, ikutlah tulang, Ya. ikutlah bona tulang, Ya. ikutlah bona nyari, Ya. ikutlah yang bersaudara, Ya. haha nama Ramarangi hula-hula. Artinya Donga sahuta, rajani huta, pemerintah zaman sekarang dengan pariban. jadi tidak lagi terbatas. Itu Makin lebih luas berkembang dia, berkembang. makin luas. Makin meluas. Iya, iya, iya. Karena apa? Semakin cinta orang makan bersama. Semakin cinta orang makan bersama pada waktu makan sebuah makan apa suhut. ini? Makan suhut ini. Iya. Jadi karena sudah makin besar dia, orang pun makin dihargai. Iya. Karena pestaku sekarang, pesta Anda besok, pesta yang satu ini besoknya. Iya. Jadi inilah saling bekerja sama. Sibolga Tapteng. Baik. Nah, itu dia Sejak kelebihannya. tahun 80-an itulah Iya. terus berkembang sampai hari Berkembang ini. sampai sekarang. Kita katakan sudah lebih 20 tahun ya. 40 tahun lebih. Iya. Tahun 80. 80. Sekarang 30. 40 tahun lebih. 50 tahun lebih. Hampir 50 tahun. Iya, hampir setengah abad sudah Iya. berlaku itu Iya, ya. berlaku. Di Sibolga dan Tapanuli Iya. Tengah. Dan itu secara filosofinya nanti kita minta penjelasan dari Pak Amang Siahaan tentunya. ya kan? bisa, iya. Tetapi tadi Amang Siahaan ada menceritakan pemirsa bahwa mangan suhut itu idealnya dilakukan sebelum acara pernikahan. Pernikahan, Iya. iya. Nah, mangan suhut itu dilakukan di rumah Paranak. Para anak seharusnya. Suhut ya. Nah, pertanyaan saya, di pihak Parboru adakah acara makan bersama seperti itu? Terima kasih Pak Edi. Iya. Sebelum pihak laki-laki, pengantin laki-laki mengadakan mangan suhut, Ya. oleh kerabat pihak Paranak mengantarkan makanan si buha-buhai, Si buha-buhai. ke rumah pihak perempuan. Ya. Sebelum dibawa pengantin menerima pemberkatan di gereja Ya. oleh satu marga dari pihak pengantin laki-laki, lengkap dengan burunya, dengan tidak ikut serta yang punya pesta Iya. atau bapaknya pengantin. Iya. Cukup hanya dengan tubuh Oh. baru mengantarkan makanan si buha-buhai. Kita pemirsa, saya rasa arti daripada si buha-buha itu kita sudah paham. Ya. Mabuha nauli, mabuhay na denggan, Ya. di ulaun pesta pernikahan dohot pada daton anak kita dengan menantu kita. Hanya pihak Parburu
yang mencicipi makanan si buka-bukai dengan burunya, dengan hula-hulanya di rumah pihak perempuan. Dan makanan ini diantar dari pihak Laki-laki. Iya. Laki-laki lengkap dengan perjambaron, Iya. sejajemnya yang diadakan atau dibuat di adat Batak. Iya. Setelah itu pihak laki-laki yang menghantarkan nasi si buka-bukai ini, makan si buka-bukai pulang ke tempat pihak laki-laki, baik itu ke rumah ataupun ke gedong, barulah diadakan makan suhud. Ada juga kelebihan atau spesifik daripada kota Sibolga. Pada saat pihak laki-laki mengantarkan si buka-bukai, Iya. selain makanan daging, nasi, ada juga di dalam apang. Ya. Itak burgur, Ya. tebu, dan pisang. Si tonggi-tonggi. Yang artinya, itu bagi orang Batak, itak burgur itu, apa usaha si pengantin nantinya, tetap diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu ya, ya, ya. Itu tebu. Kalau kita kunyah, keras, tapi akhirnya manis. Iya, iya. Artinya, jalanilah kehidupan ini. Sekeras apapun, pasti kamu nanti harinya mendapat, mencicipi rasa manis. Luar biasa. sekali. Pisang itu Iya. digambarkan Iya. bahwa pisang itu si tonggi-tonggi. Kita makan pisang, kita buka dulu pelapah. Artinya, lihat dulu apa yang kau cicipi itu, apa yang mau kau kerjakan itu. Jangan hanya membuka saja, teliti, barulah Anda kerjakan. Itu pengertiannya. Semuanya minta ridho, berkat daripada Tuhan. Setelah itu, barulah pelaksana pesta adat nanti. Setelah selesai dari gereja, ada lagi ula kune. Itu rangkaian satu hari itu. Satu rangkaian ya. Artinya bahwa arti ula-ula itu dalam adat Batak, bahwa si pihak laki-laki, pihak pengantin sudah menerima apa adanya istrinya, apa adanya buru yang Iya. dinikahinya. Iya, iya, iya. Setelah itu diadakanlah oleh pihak perburu datang menikir tangga. Menikir tangga artinya pihak hula-hula yang punya buru membawa beras, membawa deke upa-upa kepada keluarga menantunya yang laki-laki. Kenapa? Zaman dulu, tapi maaf pemirsa, pada orang tua saya, pelaku adat, katanya dulu, tidak boleh kita menggarap adat di rumah pihak laki-laki. Harus di rumah pihak perempuan. Jadi artinya, ula-una itu, bahwa istrinya itu, apapun keadaannya, sudah terima dengan keadaan baik. Ya. Dan arti menikir tangga itu dulu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh kita bayar adat di rumah laki-laki. Begitu datang pihak perempuan, dia lihat karena zaman dulu rumah pakai tangga. Kalau dilihatnya dari depan rumah bahwa menantunya, orang tua menantunya punya tangga yang genap, waduh ini Keturunan menantu apa itu? saya ini rupanya. Maksud Pak Amang Siahan, jumlah tangga Iya, naik ke masuk ke rumah kalau dia genap. Waduh, ini Keturunan. menantu saya ini keturunan. Nah. Maaf, kesuruh. Tapi kalau bertangga ganjil, itu keturunan Itulah raja. yang Itu yang kita tahu dari orang-orang tua. Oh. Tapi ada rahasianya gitulah. satu hari ini, satu biasa diajakan ulang sadari. Disitulah ula une, Selesai semua ya. disitulah tikir tangga. Yang artinya, bagaimanapun, kayak manapun si perempuan istrinya, artinya Anda harus terima. Ya, Tidak ada lagi kata penyesalan. betul, betul. Demikian saya rasa Pak ini. Baik, Amang Siahan. Amang Putar-Putar, Ya, ada yang perlu ditambahi? ada juga yang perlu ditambah sedikit. Iya, Mungkin karena waktu Amang Siahan nggak sempat memaparkan. iya. Kalau zaman dulu memang antara pesta dengan paulak une dan tingkir tangga tadi Iya. ada selang beberapa hari. Ada itu dia. Ada jeda waktu. Ada. Tapi sekarang memikirkan waktu yang repot ini, Iya. dan ada juga karena pengantin
dua-dua pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, contoh yang pulang dari rantau, contoh pulang dari Papua, Ya. kapan lagi datang menikir tangga atau paulak une. Jadi makanya zaman sekarang ini Ya. sudah bisa disatukan Satukan. dengan pesta perkawinan tadi. Baik, Ah, ya. Tapi masih ada yang melakukan paulak une itu di lain hari. Seperti anak abang saya, Ya. kawin dia tanggal 28 Mhm. Desember yang lewat. Kami paulak une tanggal 30. Oh. Karena sama-sama Di di desa itu. desa atau di kampung itu. Ya. Tapi sekarang ini karena anak rantau semua, Ya. sudah dipercepat Dipercepat. semua. Dan itu tidak mengurangi nilai-nilai adat itu ya? Tidak mengurangi. Ya, baiklah kalau begitu. Kira-kira itu Memang sudah pernah kita bahas kan? Ya sudah. Nah, seperti yang dibilang Pak Asian, kalau unedo berarti bagus perempuan. Kalau tidak une hancur. Artinya Hancur. sudah itu sesuai lah begitu ya. Iya. Ya, si perempuan itu sempurna lah. Iya. Iya, itulah Baik, maksudnya. pemirsa, kita jeda kembali dan nanti akan sampai pada sesi terakhir perbincangan kami hari ini. Pesona budaya. Pemirsa Pesona Budaya, pada sesi terakhir ini kita ingin mengetahui bagaimana kesan dan harapan yang bisa disampaikan oleh para orang-orang tua narasumber kita hari ini, baik Amang Topel Utagalung, Amang Edward Siahaan, Amang Butar-Butar. Tentu punya pengalaman dan suka duka masing-masing, seperti itu, ya kan? Nah, kalau dari Amang Topel dulu, apa paling berkesan dalam acara Mangan Suhut itu? Kalau berkesan dalam waktu makan suhut, Ya. persaudaraan yang satu opung maunya di situ semua. Jangan kurang satu pun. Oh, ya, lengkap. Kalau 3 opung, Ya. contohnya opung si A, opung si B, maunya di situ semua. Ya. Agar apa? Agar hidup pesta ini. Ada satu orang gini, kamu mah di sini, kalian aja situ. Oh. Itu tidak bagus. Oh. Jadi Pasti tidak bagus. Jadi harus tetap terjaga ya. Iya. Ya. Makanya kalau digopung ini berarti tiga hula-hula dari keturunan 3 ini. Ya. Itulah indahnya Baik. pesta itu. Dan pesta ini tetap dicintai orang. Ya. Apalagi cerah hari itu sampai selesai. Artinya begini Pak Galung. Nah. Dari asas manfaat jelas manfaatnya. Jelas, iya. Kemudian ada unsur kebersamaan, menjaga iya. kekeluargaan, silaturahmi iya. dan seterusnya Iya. seperti itu ya. Iya. Intinya menuju hal yang baik. Baik, iya, yang baik, iya. Amang Butar-Butar, ada pengalaman yang menarik atau harapan ke depan? pengalaman yang menarik dan harapan kita ke depan, seandainya lah anak-anak muda atau orang-orang tua yang baru menginjak menginjak istilahnya setengah baya, setengah umur. Maunya mereka itu selalu memperhatikan, mempelajari bagaimana sebenarnya
kebudayaan Batak itu. Ya. Agar mereka pasti nantinya mereka itu adalah generasi penerus. Melanjutkan. Melanjutkan. Ya. Kalau seperti kita ini, ya mungkin sudah jago saya 10 tahun lagi. Ya. Nah, kalau ada generasi di bawah kita, saya sangat senang. Saya sangat senang melihat, oh ada rencana, ada keberanian, ada pikiran dia yang akan maju ke depan. Janganlah, biarlah orang-orang itu di situ, jangan kejar, karena itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya. Kira-kira itu yang saya harapkan kepada masyarakat luas. Baik. Terutama kepada para generasi muda masyarakat Batak di Sibolga dan Tapanuli Tengah ya. Karena kegiatan Mangan Suhut ini sudah berlaku lebih dari 40 tahun tadi ya Pak Dalung ya. Ya, sudah hampir 50 tahun. Tentu ini sudah paling tidak sudah ada yang terwariskan ini ya kan kepada generasi penengah hari ini. Mungkin yang usia 40 ke 50 ini sudah pernah merasakan ini kan seperti itu. Ya. Baik. Tidak lepas dari rasa kebersamaan itu tadi, kemudian kekeluargaan. Ini kan tetap terkait dengan falsafah Dalihan Natolu itu, Amang Siahaan. Dari sisi filosofi kehidupan masyarakat Batak lah di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini, apa yang bisa Amang Siahaan sampaikan? Demikian Pak Edi, terima kasih. Menurut saya, pengamatan saya juga beberapa tahun selaku pelaku adat, saya rasa filosofi daripada Mangan Suhut itu adalah ajas kegotong royongan. Ya. Kenapa saya katakan ajas kegotong royongan? Bila yang punya gawean anak tunggal, di situ tidak nampak di anak tunggal. Karena apa? Kebersamaan dengan satu marga kita, dengan Boru. Bapak yang punya gawean juga anak tunggal. Oh iya, ya. Tetap dia tidak nampak dia punya hanya anak tunggal. Karena apa? Didukung dongat tubuh satu marga pada saat Makan Suhut itu. Ini kaitannya dengan Dalihan Natolu tadi Iya, Dalihan Natolu. Iya. Manat mardongat tubuh, Iya. elek marboru, Iya. sembah marhula-hula. Dan falsafah Batak juga prinsipnya hamoraun, hagabeun, hasangapon. Iya. Terangkumlah, terikatlah dia. Dan itu jadi falsafah hidup Iya, ya. falsafah hidup orang Batak. Iya. Terlihatlah itu di Mangan Suhut. Bahwa si punya gawean, walaupun dia anak tunggal, dia tidak menangis. Karena didukung oleh dongan tubuhnya, Iya. borunya, Iya, iya. hula-hulanya. Sehingga semangat untuk pesta itu, dia bangkit. Dan apapun keluhan, baik dari segi tenaga, apalagi dana pembiayaan, Iya. tertopang oleh kebersamaan tadi, rasa kegotong royongan itu. Kemudian marilah kita, pelaku adat di kota Sibolga ini, Iya. tetap kita lestarikan Mangan Suhut itu, tetap kita lestarikan. Karena apa? Maknanya semakin dalam terakhir ini kita amati dan kita alami sendiri. Terlihat di situ kebersamaan Namar Hamaranggi, Marburu, Dot, Marahula-hula. Tadi singgung oleh Amang Butar-Butar terhadap generasi muda. Ya. Memang kita mati di kota Sibolga jauh. Kalau kita berada di Kabupaten Toba, di Pematang Siantar, di Medan, itu punya anak satu, punya anak dua, sudah nimbrung, sudah ikut pelaku adat. Sudah ikut pelaku adat, kita senang. Ada dongan tubuh kita kita jumpai, kita temui. Iya. Pada saat baru kita mulai di tempat lain, Iya. masih muda, sudah berperan aktif di adat. Ya. Kami juga memohon kepada satu marga ataupun marga lain yang ada di kota Sibolga, marilah kita bersama. Bila ada kekurangan, mari kita satukan pendapat Ya. demi melestarikan adat yang kita ada lakukan di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian Pak Edi. Baik, terima kasih Amang Siahaan. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah sampai pada akhir perbincangan kita hari ini. Apapun ceritanya, sebagai bangsa Indonesia yang dipersatukan dengan perbedaan budaya yang begitu banyak di Nusantara ini, adalah satu tugas dan kewajiban kita untuk tetap memperlakukan, mensetarakan sama tinggi, sama harkat, dan sama derajat seluruh budaya di Nusantara. Termasuklah di wilayah Toba,
dan Sibolga Tapanuli Tengah dengan kebiasaan atau budaya yang berkembang mangan suhut. Terima kasih Pak Galung atas kehadiran dan penjelasannya. Amang Butar-Butar, Horas. Horas khusus kepada Amang Siahaan Horas. yang sudah mempersiapkan secara khusus waktu untuk bergabung bersama kita hari ini. Saya mohon izin untuk menutup acara ini pemirsa, saya sampaikan dulu satu ungkapan dari bahasa Batak. Sahat-sahat misulu, saya sahat matu botean, delik kita mangulu, saya sahat matu parhorasan. Horas.